Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita juga baca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Kita harus suka membacanya, terlebih lagi karena surah An-Nasr merupakan surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita juga harus bangga bisa membaca surah An-Nasr dengan benar. Mari sama-sama kita kerjakan potongan ayat berikut ini. Kita bisa lihat ada beberapa potongan ayat di bawah ini. Yang pertama kita lihat ada nomor 1 kalimat wal asr. Wal asr apakah bagian dari surah An-Nasr? Tentu tidak. Wal asr merupakan potongan dari surat Al-Asr. Kemudian yang kedua kita bisa lihat minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas juga bukan bagian dari surah An-Nasr, tapi potongan dari surah An-Nas. Selanjutnya di ayat yang ketiga atau di potongan ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Di sini juga bukan bagian dari surah An-Nasr, tetapi bagian dari surah Al-Ikhlas. Selanjutnya potongan ayat nomor 4, Maliki yaumiddin. Nah, ini sangat familiar, kita sering baca. Ini juga bukan bagian dari surah An-Nasr, tetapi potongan dari surah Al-Fatihah. Nah, yang kelima kita bisa lihat Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini baru bagian potongan dari surah An-Nasr. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita membaca surah An-Nasr, mari sama-sama kita amati gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini kita bisa lihat ada seorang siswa-siswi beserta gurunya sedang membacakan atau belajar membaca surah An-Nasr. Kita ketahui surah An-Nasr ini diawali ayat pertamanya yaitu Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita harus bisa dan harus lancar, dan juga kita harus senang kalau kita bisa membaca surah An-Nasr. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari sama-sama kita membaca surah An-Nasr dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perhatikan dahulu ayat pertamanya. Perhatikan panjang pendeknya bacaan berikut ini. Kita bisa lihat ada panjang yang 5 harokat ketukan pada huruf jim. Kemudian juga ada yang panjangnya 2 harokat ketukan di huruf zal.
Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini juga kita akan bahas hukum-hukum tajwid dari ayat pertama di dalam surah An-Nasr. Kita bisa lihat di sini ada hukum alif lam qamariyah. Tandanya alif lam qamariyah yaitu huruf alif lam dibaca dengan jelas. Ya, benar, dia ada di akhir ayat pertama pada kalimat al-fath. Nah, itu contoh salah satu dari tajwid alif lam qamariyah. Selanjutnya di ayat kedua, perhatikan kembali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan, ada huruf kha yang keluarnya dari pangkal tenggorokan. Kita sudah belajar ya makharijul huruf dari setiap huruf hijaiyah. Kemudian ada yang juga yang dibaca ai, huruf alif dan ya di awal permulaan surah An-Nasr. Bukan ai ya, tapi ai. Diulang kembali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita kupas pelajaran tajwidnya juga. Pada ayat kedua surah An-Nasr kita bisa lihat kalimat an-nas. An-nas ini merupakan salah satu hukum tajwid bacaan alif lam syamsiyah. Bagaimana kita tahu dia alif lam syamsiyah? Yaitu huruf alif lam tidak dibaca dengan jelas, tetapi dibaca huruf setelah huruf alif lam tersebut, yaitu huruf nun atau yang kita kenal dengan na. Dan biasanya tanda-tanda alif lam syamsiyah adalah huruf setelah alif lam ada tanda bertasydid, seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perhatikan juga huruf-huruf bertasydid, dia dibaca rangkap, ditekan, dan jangan lupa untuk agak sedikit ditahan. Kita ulangi kembali ya bacaan surah An-Nasr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di sini ada sedikit tambahan tentang pelajaran ilmu tajwidnya. Contoh di ayat yang kedua tadi kita sudah baca ada alif lam syamsiyah. Setelah alif lam syamsiyah di ayat kedua juga ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu dia ada di tengah-tengah huruf biasanya. Kalimatnya yaitu yang ada di ayat kedua yadkhulun. Di sini huruf dalnya dibaca sedikit qalqalah ya, yadkhulun. Jadi agak memantul. Jadi huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, ta, dan qaf. Kemudian di ayat ketiga perhatikan kembali panjang pendeknya. Di antaranya di kalimat yang terakhir, innahu kana tawwaba. Nah, biasanya suka terlewatkan panjang pendeknya di kalimat hu. Itu hu dibaca panjang, kaf juga dibaca panjang. Jadi jangan innahu kana tawwaba. Jadi perhatikan ya, innahu kana tawwaba. Seperti itu cara pembacaannya. Sikapku adalah aku harus bisa membaca sendiri surah An-Nasr dari ayat per ayat. Harus bisa ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Selanjutnya untuk tugas hari ini adalah baca surah An-Nasr ayat per ayat. Minta disimak oleh orang tua kalian di rumah. Ingat, tugas kali ini membaca bukan menghafal. Walaupun kalian sudah hafal, dibuka juz amaknya.
kalian baca surah An-Nasr beserta artinya. Jadi tugas hari ini Bapak simpulkan kembali, surah An-Nasr beserta artinya kalian bacakan, kemudian kalian kirim video tersebut ke Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.